Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Rana Dewi, NPM 19133100013, dan teman saya Mbak Sri Suharni, NPM 19133100024. Di sini kami akan mempresentasikan tentang siklus SDM dan pengajian. Siklus SDM atau pengajian yaitu serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengelolaan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama merekrut dan mempekerjakan pegawai baru, yang kedua pelatihan, yang ketiga penugasan pekerjaan, yang keempat kompensasi atau penggajian, yang kelima evaluasi kerja, dan yang terakhir yaitu mengeluarkan pegawai karena penghentian yang sukarela maupun tidak. Pada banyak perusahaan, kedua sistem tersebut dikelola secara terpisah. Sistem manajemen SDM biasanya merupakan tanggung jawab dari direktur SDM, sementara pengawas mengelola sistem penggajian. Meski demikian, sistem ERP menggabungkan kedua set aktivitas tersebut. Selanjutnya yaitu tentang sistem informasi siklus SDM atau penggajian. Tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada pegawai yang memiliki kemampuan dan pegawai yang memiliki motivasi, karena pengetahuan dan kemampuan mereka mempengaruhi kualitas dari barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan. Untuk menggunakan pengetahuan dan kemampuan para pegawai secara lebih efektif, banyak organisasi berinvestasi pada sistem manajemen pengetahuan, di mana sistem ini merupakan perangkat lunak yang menyimpan dan mengelola keahlian yang dimiliki pegawai individu, sehingga pengetahuan tersebut dapat dibagikan dan digunakan dengan orang lain. Nah, ada bagan sistem ERP yang mendukung manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Di sini semuanya berfokus pada database terintegrasi SDM, penggajian, kartu waktu, tiket waktu kerja, serta buku besar umum. Nah, database ini diperoleh dari beberapa aspek. Yang pertama dari berbagai departemen, yaitu berupa kartu waktu, dari sistem kerja pabrik berupa tiket waktu kerja, dan dari penggajian yaitu berupa rekonsiliasi, dan itu akan masuk di dalam data waktu dan kehadiran. Lalu yang kedua dari aspek sumber daya manusia, yaitu ada mempekerjakan, memecat, dan promosi. Itu akan mempengaruhi data induk, di mana data induk ini juga akan mempengaruhi pada penggajian, yaitu tarif pajak baru dan potongan. Lalu dari aspek penggajian yaitu ada menyiapkan penggajian, di mana program persiapan penggajian menjadi data dari database tersebut. Lalu juga ada dari program pengeluaran penggajian. Nah, ini nanti berupa cek yang diberikan kepada pegawai, pemerintah, serta perusahaan asuransi. Dan ada juga transfer ke bank. Nah, dari utang yang meliputi penyetujuan penggajian serta bendahara, yaitu melakukan pembayaran, juga masuk dalam proses pengeluaran penggajian. Nah, dari database yang sudah disebutkan tadi itu akan berupa inquiry dan laporan. Nah, laporan ini termasuk daftar penggajian dan potongan, laporan kepada pemerintah, serta biaya penggajian. Selanjutnya yaitu tentang ancaman dan pengendalian. Seluruh aktivitas siklus SDM atau penggajian itu bergantung pada database yang terintegrasi. Nah, oleh karena itu ada ancaman umum yang merupakan data induk yang tidak akurat atau tidak valid, di mana dia akan mengakibatkan penentuan staf yang lebih atau kurang, ketidakefisien penugasan, serta kesalahan pembayaran pegawai. Nah,
dan itu akan menciptakan masalah-masalah semangat kerja yang signifikan. Adapun caranya yaitu menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan yang didiskusikan untuk meminimalkan resiko kesalahan input data dan juga untuk membatasi akses terhadap data tersebut dan mengatur sistem sehingga hanya para pegawai terotorisasi yang dapat membuat perubahan terhadap data induk tersebut. Lalu yang kedua ada pengungkapan yang tidak otorisasi atas informasi sensitif seperti gaji dan kinerja untuk pegawai individu. Nah, itu akan mempengaruhi semangat dan kinerja apabila pegawai mendengar bahwa bayaran mereka tuh berbeda-beda secara signifikan dengan pegawai lainnya. Lalu ada pula pengungkapan yang tidak diotorisasi atau evaluasi kinerja atau alasan pemecatan seorang pegawai mungkin akan menimbulkan permasalahan organisasi yang berujung hukum. Nah, pengendaliannya itu mungkin membatasi akses data induk SDM atau penggajian hanya kepada para pegawai yang memerlukan akses tersebut untuk menjalankan pekerjaan mereka. Lalu yang ketiga ada hilangnya atau rusak data induk. Nah, caranya itu dengan menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Serta yang keempat ada pegawai yang tidak berkualifikasi bahkan seorang pencuri. Nah, mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi dapat meningkatkan biaya produksi dan mempekerjakan seorang yang merupakan seorang pencuri juga akan menimbulkan pencurian aset, di mana pengendaliannya yang tepat yaitu harus menggunakan prosedur perekrutan yang sesuai. Contohnya harus ada tanda tangan pernyataan tentang keakuratan informasi data pelamar. Yang terakhir yaitu adalah pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Nah, ini nanti pemerintah bisa memberikan sanksi yang berat pada perusahaan yang melanggar ketentuan hukum tenaga kerjaan. Sehingga apabila ada gugatan sipil oleh orang yang dinyatakan sebagai korban diskriminasi ketenaga kerjaan, pengendaliannya yaitu dengan mendokumentasikan secara cermat seluruh tindakan perekrutan serta proses mempekerjakan pegawai baru serta pemecatan pegawai, namun harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu tentang aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, memperbarui database induk penggajian. Aktivitas pertama ini melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, yaitu perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Nah, secara berkala untuk menunjukkan perubahan tarif pajak dan potongan asuransi. Lalu yang kedua yaitu proses, di mana Departemen SDM bertanggung jawab untuk memperbarui data penggajian untuk perubahan yang diajukan secara internal terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Departemen Penggajian memperbarui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian lainnya ketika ia menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintah dan perusahaan asuransi. Adapun catatan-catatan atas pegawai yang keluar atau dipecat dalam periode pembayaran sebaiknya tidak dihapus dengan segera karena beberapa laporan pajak akhir tahun termasuk formulir W2 memerlukan data mengenai seluruh pegawai yang bekerja pada organisasi selama tahun tersebut. Selanjutnya ada diagram tentang konteks bagian penggajian dari siklus SDM atau penggajian. Nah, sistem penggajian ini dipengaruhi beberapa faktor dari Departemen SDM, yaitu memberikan perubahan penggajian,
Lalu dari berbagai departemen itu memberikan data waktu dan kehadiran. Nah, sistem penggajian ini akan memberikan feedback kepada departemen SDM dan berbagai departemen, yaitu berupa laporan dari badan pemerintahan, memberikan tarif dan instruksi kepada sistem penggajian sehingga memberikan feedbacknya itu pajak penggajian dan laporan pajak. Lalu dari pegawai, sistem penggajian ini memberikan cek gaji kepada pegawai, lalu feedback untuk sistem penggajian yaitu gaji yang ditahan serta potongan. Sistem penggajian juga memberikan cek penggajian kepada bank. Dan yang terakhir yaitu perusahaan asuransi dan perusahaan lainnya itu memberikan perubahan tarif dan instruksi kepada sistem penggajian, dan feedbacknya yaitu berupa cek dan laporan. Nah, di sini ada diagram arus data tingkat 0 untuk siklus penggajian, di mana untuk siklus yang pertama itu ada memperbaharui data induk. Nah, perbaruan data induk ini didapat dari Departemen SDM, yaitu berupa perubahan, dari badan pemerintah berupa tarif pajak, dari perusahaan asuransi itu berupa tarif asuransi, dan data induk ini nanti akan berupa tarif atau pajak dan potongan. Yang kedua, data induk penggajian, serta buku besar umum. Untuk siklus yang kedua itu ada memvalidasi data waktu dan kehadiran. Nah, ini didapat dari berbagai departemen berupa kartu waktu dan kartu jam kerja, di mana validasi data waktu dan kehadiran ini akan berlanjut pada siklus yang ketiga, yaitu menyiapkan penggajian. Selanjutnya akan pada siklus yang keempat, yaitu mengeluarkan penggajian, di mana dalam siklus ini akan memberikan cek penggajian kepada bank dan cek gaji kepada pegawai. Nah, pegawai ini juga akan memberikan feedback, yaitu gaji yang ditahan dan potongan, dan sehingga dia akan memberikan data kepada data induk, sehingga perbaruan data induk berasal juga dari pegawai. Untuk siklus yang kelima atau yang terakhir yaitu mengeluarkan pajak dan berbagai potongan. Nah, ini berasal dari tarif pajak dan potongan, serta akan menyambung pada data induk penggajian serta buku besar umum. Nah, untuk feedbacknya kepada perusahaan asuransi itu berupa cek dan laporan, kepada badan pemerintah yaitu pajak dan laporan penggajian, serta laporan kepada beberapa departemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suharni akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Erlinda. Untuk aktivitas pengajian selanjutnya adalah memvalidasi data dan waktu kehadiran, di mana informasi terkait jam kerja bisa beragam ditentukan dengan skema pembayaran pegawai. Bagi para pegawai yang dibayar berdasarkan jam, waktu kehadiran bisa dicatat menggunakan kartu waktu, di mana kartu waktu merupakan sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat kedatangan para pegawai untuk setiap giliran atau shift kerja. Di perusahaan manufaktur juga menggunakan kartu jam untuk mencatat data secara detail mengenai bagaimana para pegawai menggunakan waktu mereka dan pekerjaan apa yang mereka lakukan. Kemudian data pada tiket waktu atau job ticket digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Untuk organisasi jasa seperti kantor akuntan publik, kantor hukum, kemudian kantor konsultan juga mencatat jam kerja mereka menggunakan lembar kerja atau timesheet, di mana timesheet merupakan layar entry data yang digunakan oleh para profesional yang digaji untuk mencatat lamanya waktu yang dihabiskan dalam melakukan berbagai tugas untuk klien-klien tertentu. Untuk aktivitas selanjutnya adalah menyiapkan penggajian,
Yang pertama, pembuatan daftar gaji. Transaksi penggajian diedit dan transaksi yang telah divalidasi berdasarkan jam kerja dan waktu kehadiran, kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Kemudian pembuatan alokasi gaji. Nah, file yang telah diurutkan kemudian digunakan untuk menghitung gaji kotor, di mana gaji kotor dihitung dari tiap kegiatan yang berpengaruh ke payroll master file. Contohnya, untuk penghitungan gaji kotor pegawai harian dihitung dengan mengalihkan jumlah hari mereka bekerja dikali tingkat gaji, kemudian ditambah lembur, ditambah bonus jika ada. Lalu untuk gaji kotor pegawai tetap dihitung dengan menambahkan tingkat gaji tetap, ditambah tunjangan, ditambah lembur, ditambah bonus jika ada. Untuk yang ketiga, yaitu pembuatan daftar penggajian dan potongan gaji, di mana penjumlahan seluruh komponen pengurangan gaji untuk mengurangi gaji kotor, kemudian diperoleh gaji bersih. Dan kemudian pengurangnya itu ada dua, yaitu pajak penghasilan dan pajak sukarela. Pajak sukarela ini misalnya dana iuran, dana pensiun, kemudian iuran kesehatan, seperti itu. Kemudian data penggajian dicetak. Di sini daftar penggajian pembayaran gajinya secara detail, misalnya dalam slip gaji itu ada nama pegawai, kemudian jabatan, gaji kotornya berapa, gaji tetapnya berapa, kemudian nanti diperoleh gaji bersih, kemudian ada pengurang pajaknya apa aja gitu, dan nanti take home pay-nya dapat berapa gitu. Untuk aktivitas selanjutnya adalah mengeluarkan penggajian. Yang pertama, petugas penggajian memeriksa dan menyetujui daftar penggajian. Lalu, yang kedua, penyiapan voucher pencairan untuk mengotorisasi transfer dari rekening perusahaan ke rekening bank penggajian. Setelah memeriksa daftar penggajian dan voucher pencairan, bagian keuangan menyiapkan dan menandatangani sebuah cek atau mengajukan sebuah transaksi EFT atau Electronic Fund Transfer yang mentransfer dana dari rekening bank penggajian perusahaan. Pada aktivitas ini, pegawai HR harus mengirimkan daftar penggajian dan potongan kepada Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran gaji. Apabila sudah disetujui, gaji tersebut akan diproses untuk cair atau ditransfer sesuai dengan tanggal pengupahan. Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya pemrosesan penggajian bisa menggunakan setoran langsung, di mana para pegawai yang dibayar dengan setoran langsung biasanya menerima sebuah salinan cek gaji yang mengindikasikan jumlah yang disetor bersama dengan laporan pendapatan. Sistem penggajian ini menghasilkan serangkaian file setoran penggajian, dan kemudian dana secara elektronik ditransfer dari rekening bank atasan ke rekening pegawai. Untuk slide berikutnya adalah menghitung tunjangan dan pajak karyawan, di mana para atasan harus membayar pajak sebagai tambahan terhadap jumlah potongan dari cek gaji pegawai. Atasan juga mengontribusikan beberapa jumlah dana yang memungkinkan setiap pegawai menerima jaminan minimum asuransi, kemudian jaminan hari tua, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, dan pengurangan pajak. Menghitung pajak dan potongan-potongan digunakan sebagai dasar untuk menghitung gaji bersih yang diserahkan kepada karyawan. Untuk slide berikutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam penggajian. Untuk yang pertama, perubahan tidak terotorisasi terhadap data induk penggajian,
di mana hal ini mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Nah, dengan pemisahan tugas secara tepat, ini dapat mencegah ancaman ini terjadi. Jadi hanya Departemen MSDM yang diperbolehkan memperbarui file induk penggajian untuk perekrutan, kemudian pemecatan, promosi maupun kenaikan gaji. Ini mencegah orang lain melakukan hal-hal seperti mengubah tingkat bayaran pegawai atau membuat cek gaji palsu dengan menciptakan pegawai fiktif. Lalu dengan pengendalian akses. Dengan pengendalian akses sistem penggajian ini membedakan ID pengguna dan kata sandi dengan matriks pengendalian, di mana ini menjelaskan tindakan apa yang diperbolehkan untuk dijalankan pegawai dan mengkonfirmasi file apa saja yang boleh diakses pegawai. Untuk ancaman selanjutnya adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Hal ini menyebabkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan laporan biaya tenaga kerja yang keliru. Ini juga dapat menurunkan semangat pegawai karena ketidakakuratan data waktu dan kehadiran. Dengan otomatisasi data sumber dapat mengurangi resiko kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengumpulan data waktu dan kehadiran. Misalnya, menggunakan teknologi pemasang sidik jari untuk absen, sehingga para pegawai dapat masuk dan segera bekerja. Lalu dengan menggunakan autentikasi biometri. Penggunaan teknologi informasi dapat mengurangi resiko ketidakakuratan yang disengaja untuk data dan waktu kehadiran. Misalnya, pemindai tangan untuk memverifikasi identitas pegawai yang masuk dan keluar kerja. Lalu, ancaman yang ketiga adalah kesalahan dalam memproses penggajian. Hal ini disebabkan karena kerumitan pemrosesan penggajian. Nah, selain catatan dan laporan biaya penggajian yang tidak tepat, kesalahan pemrosesan juga dapat mengakibatkan denda jika kesalahan tersebut berujung pada kegagalan untuk membayar pajak. Nah, ada 3 jenis pengendalian integritas pemrosesan. Untuk yang pertama, dengan total batch, yaitu sistem penggajian yang canggih akan terus menggunakan pemrosesan batch untuk penggajian. Total batch dihitung pada waktu entry data, lalu dicocokkan dengan total yang dibandingkan yang dihitung dari setiap tahap pemrosesan. Apabila total batch tidak cocok, organisasi memiliki bukti atas kesalahan penggajian sehingga masalah tersebut dapat segera dikoreksi. Lalu, yang kedua melakukan cross-routing daftar penggajian, di mana total dari kolom gaji bersih harus sama dengan total gaji kotor dikurangi potongan total. Apabila tidak sama, maka terdapat kesalahan dalam pemrosesan dan bisa segera dikoreksi. Lalu yang ketiga dengan akun clearing penggajian, yaitu sebuah akun buku besar umum yang digunakan dalam proses mengecek keakuratan dan kelengkapan dari pencatatan biaya dan alokasi lebih lanjut terhadap pusat-pusat biaya yang sesuai. Jumlah yang dikreditkan ke akun clearing penggajian harus sama dengan jumlah yang didebitkan ketika gaji bersih dan berbagai potongan dicatat. Akun clearing penggajian harus sama dengan 0 setelah kedua entry diposting. Itu merupakan sebuah contoh pengecekan saldo 0. Lalu yang kedua dengan memeriksa pengawasan atas daftar penggajian. Nah, pemeriksaan pengawasan atas daftar penggajian dan laporan lain berlaku sebagai pengendalian detektif untuk mengidentifikasi kesalahan pemrosesan penggajian. Untuk selanjutnya yaitu distribusi curang atas slip gaji, di mana hal ini menimbulkan biaya dan berkurangnya kas. Nah, untuk pengendaliannya yaitu pengendalian pada penggajian terkait pengeluaran kas.
Di sini kasir harus menandatangani seluruh cek penggajian hanya ketika didukung oleh dokumen yang layak. Lalu seluruh cek penggajian harus secara urut dinomori sebelumnya dan secara periodik diperhitungkan. Nah, apabila penggajiannya itu setoran langsung dan seluruh transaksi EFT harus ditinjau dahulu. Lalu yang kedua, menggunakan autentikasi multifaktor untuk mempersempit akses database penggajian. Ini akan mengurangi risiko pembuatan cek untuk pegawai fiktif. Orang yang bertanggung jawab atas pendistribusian cek gaji juga harus tegas mengidentifikasi setiap orang yang mengambil cek gaji. Ancaman selanjutnya adalah kegagalan memenuhi waktu pembayaran yang diperlukan, tidak tepat waktu, dan kesalahan pembayaran. Hal ini menimbulkan denda dari petugas pemerintah dan pegawai yang mengeluh apabila kesalahan tersebut secara negatif mempengaruhi manfaat pensiun atau manfaat lainnya. Dengan tinjauan pengawas secara teratur atas laporan penggajian, ini memberikan sebuah pengendalian detektif. Untuk mengatasi hal ini, dengan informasi dalam surat edaran harus digunakan untuk mengatur sistem penggajian agar secara otomatis mengeluarkan dana ketika penggajian diproses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Suharni akan melanjutkan pembahasan isu mengenai sistem dan prosedur penggajian karyawan perusahaan kacang Shanghai Gangsar Ngunut Tulung Agung, di mana perusahaan ini beroperasi dalam bidang food and beverage yang masih memiliki kelemahan dalam sistem dan prosedur pemberian gaji dan upah. Untuk sebelumnya, sistem akuntansi upah dan gaji meliputi hal-hal yang berhubungan dengan masalah upah dan gaji karyawan. Perusahaan harus menerapkan sistem pengendalian intern dalam usahanya untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan tindak kecurangan yang merugikan, serta penerapan sistem pengendalian intern secara baik diharapkan dapat mendukung kinerja karyawan. Pengendalian intern bertujuan agar prosedur-prosedur yang terdapat dalam sistem gaji dan upah dapat dijalankan dengan baik dan memadai. Dokumen yang digunakan dalam sistem penggajian dan pengupahan di perusahaan kacang Shanghai diantaranya yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Yang kedua, kartu jam hadir yang digunakan untuk mencatat jam hadir karyawan di perusahaan oleh fungsi pencatat waktu. Yang ketiga, kartu jam kerja yang digunakan untuk mencatat waktu yang digunakan oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Yang keempat, daftar gaji dan daftar upah yang berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan-potongan pajak penghasilan, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima, rekap daftar gaji dan upah yang merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat menggunakan daftar gaji dan upah. Yang keenam, sistem pernyataan gaji dan upah yang dibuat sebagai catatan bagi tiap-tiap karyawan mengenai rincian gaji dan upah yang diterimanya beserta potongan yang menjadi beban milik karyawan. Di perusahaan kacang Shanghai ini, dalam beroperasi, perusahaan tidak menggunakan dokumen pencatatan lembur secara resmi dari bagian produksi, dan juga tidak ada bukti lembar penerimaan gaji pada staf dan upah untuk karyawan produksi. Nah, dengan tidak adanya dokumen tersebut dikhawatirkan dapat memicu terjadinya pemberian
upah kepada karyawan fiktif ataupun alokasi gaji dan upah yang tidak kepada karyawan yang tepat sesuai ketentuan perusahaan. Dokumen yang digunakan pada prosedur penggajian dan pengupahan belum diotorisasi oleh fungsi-fungsi yang terkait, yaitu fungsi yang membuat, memproses, dan menyetujui terbitnya dokumen tersebut. Otorisasi atau pengesahan dalam dokumen-dokumen gaji dan upah dapat menunjukkan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait atas adanya dokumen tersebut. Dokumen bukti penerimaan upah juga belum tersedia pada prosedur pengupahan perusahaan. Fungsi yang terkait dalam sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan pada perusahaan kacang Shanghai ini belum seluruhnya baik. Bisa dilihat dari adanya perangkapan fungsi yang dilakukan bagian penggajian, yaitu fungsi pencatat waktu dan pembuat daftar gaji dan upah, sehingga perusahaan perlu menerapkan sistem dan prosedur penggajian dan pengupahan yang benar dalam upaya mendukung pengendalian intern perusahaan agar aktivitas perusahaan dalam sistem dapat berjalan dengan baik. Sedangkan fungsi-fungsi yang terkait sistem penggajian dan pengupahan menurut Mulyadi tahun 2021 yaitu ada fungsi kepegawaian, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru dan memutuskan penempatannya. Dalam struktur organisasi ini berada di bagian kepegawaian di bawah wewenang Departemen Personalia dan Umum. Lalu ada fungsi pencatat waktu, di mana fungsi ini bertanggung jawab mengumpulkan data dan mengelola kartu pencatatan waktu karyawan. Menurut Butner and Hopwood tahun 2006. Lalu yang ketiga ada fungsi pembuat daftar gaji, di mana fungsi ini bertanggung jawab dalam pembuatan daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto dan berbagai potongan yang menjadi beban karyawan. Yang selanjutnya ada fungsi akuntansi, di mana fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat setiap kewajiban yang timbul yang berhubungan dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Dan yang terakhir yaitu fungsi keuangan, di mana fungsi ini bertanggung jawab mengisi cek yang digunakan sebagai alat pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke dalam bank. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan kacang Shanghai Gangsar ini belum memaksimalkan fungsi dari sistem penggajian dikarenakan adanya perangkapan tugas antara pencatatan waktu, pembuat daftar upah, dan pembayaran gaji. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan penjelasan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tambahan, kami persilahkan. Terima kasih.